Oke, klik segera ambil. Nah guys, saya akan perlihatkan kepada kalian sebentar. Nah di sini kalian bisa lihat, kita bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini sebesar 60 juta rupiah. Jadi aplikasi ini guys tidak main-main dalam memberikan limit pinjaman. Oke, klik saja. Teman-teman tidak usah ragu tentang data-data yang diinformasikan kepada teman. Berjumpa lagi dengan channel Mekril Sumigar. Guys, dimanapun kalian berada, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dalam kesempatan video kali ini, kembali saya akan berbagi kepada kalian salah satu informasi aplikasi penyedia jasa pinjaman uang online yang bisa memberikan kalian pencairan hanya dalam hitungan menit saja. Guys, aplikasi ini kalian bisa download melalui Play Store atau bisa juga kalian download melalui link deskripsi video ini. Nantinya saya akan cantumkan untuk link download dari aplikasi ini. Guys, aplikasi ini sengaja saya rekomendasikan kepada kalian karena aplikasi ini sangat cepat dalam memberikan pencairan seperti yang saya katakan tadi. Namun aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Jadi guys, harus diingat bahwa aplikasi ini akan saya bagikan kepada kalian belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk aplikasi yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini ialah aplikasi dari Banyak Uang. Nah ini adalah aplikasinya. Guys, kalian bisa lihat aplikasi pinjaman uang online Banyak Uang. Aplikasi ini seperti yang saya katakan tadi belum terdaftar di OJK. Namun untuk membuktikan aplikasi ini belum terdaftar di OJK, seperti biasa guys, kita akan melihat daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan tanggal 3 Januari 2022. Namun intinya guys, aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Jadi bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini atau aplikasi seperti ini yang belum terdaftar di OJK, sebaiknya kalian kondisikan terlebih dahulu perangkat yang hendak kalian gunakan dalam pengajuan pinjaman. Dan bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini atau aplikasi seperti ini yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi fintech ilegal dan tak perlu atau tak wajib bagi kalian untuk mengembalikan dana pinjaman berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo. Jadi seperti itu guys. Nantinya juga sebentar saya akan perlihatkan kepada kalian informasi ini atau himbauan dari Kominfo ini. Saya akan perlihatkan kepada kalian terlebih dahulu untuk informasi atau daftar perusahaan fintech legal yang terdaftar di OJK sampai dengan tanggal 3 Januari 2022. Oke, langsung saja guys, kita akan melihat daftar perusahaan fintech legal yang terdaftar. Oke guys, kalian bisa lihat di sini daftar perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK sampai dengan tanggal 3 Januari 2022. Oke, di sini saya akan perbesar untuk daftar perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK atau aplikasi-aplikasi yang terdaftar. Saya scroll ke bawah dan kita akan melihat bersama apakah aplikasi dari Banyak Uang ini terdaftar di OJK atau tidak menjadi salah satu perusahaan fintech lending yang berizin di OJK. Jika kalian sempat melihatnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar ya guys. Kalian bisa memberikan penjelasan bahwa aplikasi itu terdaftar. Namun di sini saya sudah memeriksanya terlebih dahulu dan saya pastikan bahwa aplikasi dari Banyak Uang ini tidak menjadi salah satu dari 103 aplikasi yang terdaftar di OJK sampai dengan tanggal 3 Januari 2022. Oke guys, di sini kita langsung kembali dan saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan dari Kominfo. Kita ke Google terlebih dahulu guys dan saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan ini. Nah guys, sekarang kita sudah berada di website resminya Kominfo, kominfo.go.id, Kementerian Republik Indonesia. Nah guys, bisa lihat di sini, Kominfo jangan takut diteror debt kolektor fintech ilegal. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah, kita akan melihat informasi yang sangat penting. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt kolektor fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut, bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan, bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Oke guys, saya rasa sudah cukup jelas informasi atau himbauan dari Kominfo. Namun intinya aplikasi pinjol ilegal itu cenderung lebih cepat dan lebih mudah memberikan dana pinjaman kepada kita dibanding aplikasi yang memiliki izin. Dan tadinya juga kita sudah melihat bersama bahwa aplikasi dari Banyak Uang ini belum terdaftar menjadi salah satu perusahaan fintech lending yang legal di OJK. Otomatis aplikasi ini masih bodong atau ilegal. Siap guys, sekarang kita buka aplikasinya dan kita akan dapatkan uang dari aplikasi ini. Kalian ikuti semua petunjuk yang akan saya berikan agar supaya pinjaman kalian langsung di ACC di aplikasi ini.
Pertama, scroll ke bawah seperti ini guys. Kemudian klik setuju. Ingat guys, jadi yang tadi itu kita harus scroll ya, baru kita kemudian klik setuju. Di sini izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Oke, klik segera ambil. Nah guys, saya akan perlihatkan kepada kalian sebentar. Nah, di sini kalian bisa lihat, kita bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini sebesar 60 juta rupiah. Jadi aplikasi ini guys tidak main-main dalam memberikan limit pinjaman. Oke, klik saja segera melamar. Di sini kita diminta untuk mencantumkan atau memberikan nomor handphone kita. Guys, usahakan kalian berikan nomor handphone yang ada di perangkat kalian, atau jangan memasukkan nomor dari perangkat yang lain. Oke, kita langsung masukkan saja. Kemudian klik selanjutnya. Di sini kita akan menunggu kode OTP dari aplikasi ini. Guys, kalian bisa lihat saya sudah mendapatkan kode OTP dari aplikasi ini 8275. Oke, klik izinkan, secara otomatis akan tercantum di kolom yang sudah disediakan. Dan selanjutnya kita akan diminta untuk membuat kata sandi. Oke guys, langsung saja kita buat kata sandi yang mudah kita ingat. Lagi kirim. Klik izinkan. Segera ajukan. Oke, klik lagi izinkan. Guys, ikuti semua langkah yang saya berikan agar supaya kalian bisa langsung di ACC di aplikasi ini dan kalian tidak akan diarahkan kepada aplikasi yang lain. Oke, di sini kalian bisa lihat aplikasi ini meminta kita untuk memasukkan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan lain sebagainya. Tadinya saya sudah mengisinya terlebih dahulu guys. Kemudian kalian klik saja lanjut, isi sesuai dengan data kalian. Nah, dan di halaman berikutnya di sini kita diminta untuk mengisi kontak darurat. Guys, tadinya saya sudah mengisinya juga terlebih dahulu. Tadi saya sudah isi kontak darurat. Yang pertama saya sertakan nomor artis saya, yang kedua kontak dari orang tua saya, atau bisa juga sebaliknya, kalian tinggal isi saja, intinya harus orang terdekat guys. Kemudian klik lagi lanjut, dan pada tahap berikutnya kita diminta untuk mengaktifkan izin banyak uang mengambil gambar dan merekam video. Klik izinkan. Kita akan verifikasi wajah guys. Oke, sudah selesai guys, kalian bisa lihat di sini. Di sini kita diminta untuk memberikan foto selfie memegang kartu identitas dan tentunya juga foto dari kartu identitas kita. Di sini saya sudah memberikannya terlebih dahulu. Kalian juga berikan seperti ini guys. Setelah selesai kalian klik saja lanjut. Jika kalian belum memberikan, kalian akan nanti diminta oleh aplikasi ini atau akan dipandu oleh aplikasi ini. Nah, di sini diminta kembali konfirmasi informasi KTP. Kalau sudah sesuai guys, nama beserta dengan nomor KTP, kemudian klik yakin. Kita diarahkan lagi pada tahap yang selanjutnya atau tahap yang terakhir. Guys, kalian bisa lihat di sini informasi data rekening bank. Di sini saya sudah memberikan untuk bank beserta dengan nomor rekening. Saya menggunakan Bank BRI. Dan kalian bisa lihat di sini banyak sekali pilihan perbankan yang bisa kita gunakan untuk pencairan dana dari aplikasi ini. Mulai dari Bank Sentral Asia atau BCA, BRI, Mandiri, BNI, CIMB, Bank Syariah Indonesia, dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih saja mana bank yang kalian gunakan untuk pencairan dari aplikasi ini. Kalian berikan data sesuai dengan data kalian. Dan yang paling penting di sini kalian harus perhatikan betul untuk nomor rekening kalian. Jangan sampai salah dalam mengetik karena di sini hanya satu kali. Sebab ada juga aplikasi yang meminta kita mengetik nomor rekening sampai dengan 2 kali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Namun aplikasi ini hanya sekali. Serta informasi juga untuk limit pinjaman di aplikasi ini, setiap orang memiliki limit berbeda-beda. Tergantung dari nilai skor kredit masing-masing atau tergantung dari data masing-masing. Oke guys, intinya jikalau sudah sampai ke data rekening bank seperti ini, kalian akan mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Dan untuk masalah mengembalikan dana pinjaman di aplikasi ini semua tergantung dari masing-masing kita. Jikalau kita meninjau informasi atau himbauan dari Kominfo tadi, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal seperti ini, tak perlu atau tak wajib bagi kita untuk mengembalikan dana pinjaman. Namun jikalau saya pribadi, jikalau saya berhutang entah pada fintech atau pada siapapun juga, saya akan berusaha untuk membayarnya guys. Karena yang namanya hutang itu harus dibayar. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang mencari talangan dana. Sebelum kita berpisah, seperti biasa, berikan saya like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya kita terus berjumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai kita berjumpa kembali guys.